Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang transportasi perkotaan. Saya dan Mitra Rahmanisa beserta rekan saya, Syarifah Ikhtia Khairunisa. Oke. Hai, kenalin, saya Darmita Rahmanisa dengan NIM 01021281924074 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019. Definisi transportasi. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi sebelumnya kalau yang kita tahu itu umumnya transportasi itu merupakan kendaraannya, bentuk dari kata barang. Sedangkan kalau di definisi ini, transportasi itu merupakan kata kerjanya, sebuah usahanya. Nah, transportasi memiliki elemen utama yaitu manusia, barang, prasarana dan sarana, serta organisasi. Transportasi akan selalu berkaitan dengan perjalanan, pergerakan, lalu lintas, dan rute atau jalur. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi transportasi perkotaan. Nah, di sini ada dua fungsi utama, yaitu yang pertama melayani kebutuhan akan transportasi, yang kedua merangsang perkembangan. Nah, untuk fungsi yang kedua ini, di daerah perkotaan yang baru, dia bakal jauh lebih dominan, karena kotanya tuh baru gitu. Tapi tetap aja butuh dikendalikan oleh peraturan biasanya, agar sesuai dengan pola dan bentuk yang telah direncanakan. Selanjutnya, di sini ada tujuan transportasi perkotaan. Yang pertama ada membentuk suatu kota di mana kota akan hidup jika sistem transportasinya berjalan baik. Nah, di sini artinya berarti transportasi tersebut memiliki jalan-jalan yang sesuai fungsinya dan juga perlengkapan lalu lintas lainnya. Lalu tujuan yang kedua ada menyebarluaskan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, memperluas kesempatan perkembangan kota, serta meningkatkan daya guna penggunaan sumber-sumber yang ada. Nah, di sini ada bagan atau alur sistem transportasi perkotaan. Sebagai yang kita tahu, sistem itu merupakan suatu kesatuan. Nah, di sini karena sistem transportasi berarti definisinya itu suatu kesatuan yang menyeluruh dari komponen-komponensi transportasinya yang terdapat di perkotaan dan mereka saling mendukung satu sama lain. Sistem transportasi secara menyeluruh makro dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sedangkan transportasi mikro terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan. Nah, di sini ada hubungan tata guna lahan. Nah, tata guna lahan suatu kota pada hakikatnya akan berhubungan erat dengan sistem pergerakan yang ada. Nah, sistem transportasi yang baik akan menjamin efektivitas pergerakan antar fungsi kegiatan di dalam kota itu sendiri. Nah, tata guna lahan memiliki hubungan erat dengan transportasi. Biasanya akan dianggap membentuk suatu land use transport system. Nah, di sini ada kelemahan sistem transportasi perkotaan. Yang pertama ada lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait terhadap masalah tentunya. Lalu tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab instansi. Yang ketiga ada kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Lalu yang terakhir ada kurangnya representatif peraturan pelaksanaan yang ada dan belum adanya arahan mengenai bagaimana seharusnya sistem pengelolaannya. Hai,
Nama saya Shanifa Iftia Karenisa dengan NIM 0102 1181924026, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Baiklah, topik pertama yang akan saya jelaskan adalah permasalahan transportasi perkotaan. Secara umum, permasalahan transportasi di perkotaan itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Sebagai ilustrasinya, diambil permasalahan transportasi di Jakarta. Yang pertama, ada sarana dan prasarana, lalu lintas itu masih terbatas, yaitu tidak seimbangnya persentase penambahan kendaraan sebesar 11,47% per tahun dengan persentase pertambahan prasarana jaringan jalan yang hanya 4% per tahun. Lalu ada sarana pejalan kaki atau trotoar itu belum memadai dan masih sangat kurang. Lalu kapasitas persaingan masih terbatas dan yang terakhir ada sarana penyeberangan jalan itu belum memadai. Yang kedua ada manajemen lalu lintas belum berfungsi secara optimal. Yaitu yang pertama kendaraan berpenumpang kurang dari 2 itu masih terlalu banyak. Lalu fungsi jalan belum terpisah secara nyata atau fungsi jalan arteri itu masih bercampur dengan fungsi jalan lokal. Lalu ada jalan dan trotoar itu digunakan oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya seperti bengkel dan parkir liar. Kemudian lalu lintas satu arah masih terbatas pada jalan tertentu. Lalu lajur khusus bus atau LKB masih baru ditetapkan pada beberapa jalan untuk jam tertentu. Dan yang terakhir itu ada penerapan kawasan pembatasan lalu lintas atau KPL itu masih terbatas pada jam tertentu saja. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan angkutan umum penumpang belum memadai. Yang pertama itu dari sekitar 2 juta kendaraan per motor tercatat jumlah angkutan pribadi yaitu sebanyak 86%, angkutan umum yaitu sebanyak 2,51% dan sisanya sebesar 11,49% merupakan angkutan barang. Selain itu diketahui bahwa 57% perjalanan orang menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian proporsi angkutan penumpang menjadi tidak seimbang, yaitu 2,51%. Angkutan umum harus melayani 57% perjalanan orang, sedangkan 86% angkutan pribadi hanya melayani 43% perjalanan orang. Kemudian tidak seimbangnya jumlah angkutan umum dengan jumlah perjalanan orang yang harus dilayani itu menyebabkan muatan angkutan umum pun melebihi kapasitasnya apalagi pada jam-jam yang sibuk. Lalu kemudian penataan angkutan umum belum mengacu kepada hierarki jalan dan yang terakhir itu belum tersedianya sistem angkutan umum massal. Nah, dan yang terakhir ini ada disiplin pemakai jalan masih rendah, yaitu disiplin pengendara, penumpang maupun pejalan kaki masih kurang. Lalu perubahan peraturan menyebabkan perlunya waktu untuk penyesuaian. Dan yang terakhir, pendidikan mengenai lalu lintas itu belum masuk ke dalam pendidikan yang formal. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan transportasi perkotaan. Perencanaan transportasi perkotaan ini tidak bisa kita elakkan lagi merupakan bentuk yang paling umum yang kita dapat dari perencanaan jangka panjang. Bidang perencanaan transportasi perkotaan masih tetap berkembang sebab didasari bahwa metode dan prosedur yang telah dikembangkan itu tidak seluruhnya sesuai untuk dapat menangani masalah rumit yang timbul akibat pertumbuhan yang cepat dalam daerah perkotaan dengan kebutuhan yang akan kualitas kehidupan yang lebih baik. Lalu ada proses perencanaan transportasi. Itu meliputi kegiatan seperti inventory atau inventarisasi. Nah, inventory ini merupakan tahap awal untuk mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai dasar mengevaluasi keadaan transportasi dan kebutuhan perjalanan saat ini, yang semuanya itu digunakan untuk memperkirakan kebutuhan perjalanan dan sistem informasi yang berlaku. Lalu yang kedua itu ada land use forecasting atau peramalan penggunaan lahan.
Nah, land use forecasting ini memprediksi perkembangan penggunaan lahan yang ada sekarang, terutama penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap transportasi seperti perkembangan pertumbuhan dan penggunaan komersial yang lainnya. Lalu yang ketiga ada trip generation. Nah, trip generation ini menyangkut perkiraan jumlah trip yang akan datang dan pergi dari suatu zona per satuan waktu. Trip generation ini akan selalu dipengaruhi oleh intensitas penggunaan lahan, karakteristik dari rumah tangga penduduk, dan lokasi tempat tinggal yang ditinjau. Lalu yang keempat itu ada trip distribution atau distribusi perpergian, yaitu langkah untuk mendistribusikan semua trip yang berasal dari setiap zona menuju ke semua kemungkinan zona yang tersedia. Nah, yang kelima ada modal split. Moda ini berkaitan dengan jenis transportasi yang digunakan. Pilihan pertama itu biasanya berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Dasar untuk pemilihan moda transportasi ini akan dipengaruhi oleh karakteristik trip, karakteristik travel, dan karakteristik sistem transportasinya. Nah, yang terakhir itu traffic assessment atau penempatan lalu lintas. Merupakan langkah terakhirnya, yaitu menempatkan pergerakan ke dalam sistem jaringan jalan yang ada. Pada tahap ini akan juga ditentukan rute-rute yang dilalui, di mana pilihan rute yang akan berhubungan dengan tingkat pelayanan jalannya. Lalu, pembahasan yang selanjutnya itu kebijakan transportasi perkotaan. Nah, di kebijakan transportasi perkotaan ini ada banyak nih poin-poinnya. Yang pertama itu ada pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus kota. Tentunya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Lalu yang kedua ada peningkatan angkutan umum perkotaan diarahkan melalui pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota. Lalu yang ketiga ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui perketatan persyaratan ranmor atau pribadi. Lalu yang keempat ada arah transportasi perkotaan di berbagai wilayah seperti Jabodetabek dan di beberapa kawasan seperti Gerbang Kertosusila, Malang Raya, Gerbang Ban, dan Medibang itu selain angkutan jalan juga diarahkan pada penggunaan angkutan massal yang berbasis BRT atau kereta api. Lalu yang kelima ada mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutamanya penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat, terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah. Nah, yang keenam itu ada diversifikasi bahan bakar melalui pengembangan bahan bakar gas, biofuel, dan listrik. Yang ketujuh, mendorong pengembangan sistem manajemen lalu lintas di perkotaan dengan menggunakan Intelligent Transport System atau ITS untuk kota-kota metropolitan dan Area Traffic Control System atau ATCS untuk kota-kota besar di Indonesia. Lalu yang kedelapan ada mendorong pengembangan teknologi untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti Electronic Road Pricing atau ERP. Lalu yang kesembilan ada pengembangan transportasi perkotaan dengan memperhatikan pejalan kaki dan orang cacat dengan cara memberikan fasilitas yang lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir itu ada mendorong penggunaan off-street parking atau kantong parkir dan gedung parkir dengan melakukan pembatasan pada on-street parking pada jalan-jalan utama di perkotaan. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada kebutuhan transportasi perkotaan. Kebutuhan transportasi dalam perkotaan itu ada 3. Yang pertama, transportasi perkotaan selalu bergerak dinamis dan kompleks, yaitu bergerak setiap saat berinteraksi dengan ekonomi. Lalu, transportasi perkotaan tergantung kepada tingkat aktivitas tata guna lahan pada daerah tersebut. Lalu yang ketiga, semakin tinggi tingkat aktivitas tata guna lahan, semakin tinggi pula tingkat kemampuan menarik lalu lintasnya.
Baiklah, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu paradigma kebutuhan transportasi masyarakat. Ada beberapa poin penting paradigma kebutuhan transportasi masyarakat. Yang pertama itu, jika fasilitas jalur pedestrian di perkotaan aman dan nyaman, maka setiap perjalanan kurang dari 500 meter dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Lalu yang kedua, jika akses terhadap angkutan umum itu mudah, aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki kepastian waktu, maka setiap orang akan tertarik untuk menggunakannya. Jika angkutan umum sudah dapat mengangkut seluruh kebutuhan pelaku perjalanan dan menjadi moda andalan masyarakat, maka sistem transportasi yang berkelanjutan pasti akan tercapai. Lalu yang keempat ada bus rapid transit atau BRT dan mass rapid transit atau MRT, itu dapat menjadi tulang punggung di kota-kota besar. Lalu yang kelima itu, dalam pencapaiannya angkutan umum harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang keenam, pusat-pusat aktivitas kegiatan seperti stasiun kereta api, terminal bis, bandar udara, pelabuhan laut dapat terkoneksi langsung ke dalam jaringan. Lalu yang terakhir itu ada integrasi yang dimaksudkan mencakup integrasi fisik, sistem atau jadwal maupun aspek tiket. Baiklah, berikut referensi bacaan yang kami pakai untuk menyusun materi tentang transportasi perkotaan. Cukup sekian presentasi dari saya Shenifa Iftiakarenisa dan rekan saya Darmaita Rahmanisa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.